Bela negara. Dua kata yang memiliki banyak makna, maka dari itu saya akan menjelaskan itu semua dan juga berharap didengarkan secara seksama. Saya M. Ridwan Hanif dengan NIM 50121111069, mahasiswa Sosiologi Universitas Bangka Belitung. Bela negara memiliki definisi umum, yaitu bela negara merupakan suatu konsep yang tersusun dari perangkat undang-undang dan juga pejabat dalam suatu negara mengenai patriotisme seseorang, sebuah kelompok maupun seluruh komponen masyarakat yang ada dalam suatu negara yang mempunyai kepentingan untuk mempertahankan eksistensi sebuah negara. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, bela negara berarti suatu konsep yang telah tersusun oleh perangkat perundangan dan petinggi yang terdapat pada suatu negara tertentu, yang mana mengenai patriotisme individu maupun kelompok serta komponen negara dengan tujuan untuk mempertahankan eksistensi negara itu sendiri. Terdapat beberapa pengertian bela negara oleh para ahli yang menuturkan apa itu bela negara. Seperti yang pertama, Purnomo Yusgiantoro. Bela negara menurutnya adalah sebuah sikap perilaku masyarakat. Sikap tersebut dijiwai dengan kecintaan pada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Chaidir Basri. Bela negara menurut beliau adalah sebuah sikap, tekad, dan tindakan yang dilakukan oleh warga negara. Tindakan tersebut dilakukan secara menyeluruh, terpadu, teratur, serta berkelanjutan dilandasi dengan rasa cinta kepada tanah air. Selain itu, terdapat sikap kesadaran bernegara Indonesia, kesadaran dalam berbangsa, kesaktian, dan juga kesetiaan kepada Pancasila. Selanjutnya yang ketiga, Darji Darmo Diharjo. Menurut beliau, bela negara adalah dilaksanakannya doktrin keamanan yang nasional, gunanya untuk berusaha menciptakan sebuah sistem pertahanan keamanan nasional. Keamanan nasional tersebut diharapkan mampu mengamankan serta menyukseskan perjuangan nasional pada umumnya. Sunarso. Bela negara menurut beliau adalah mengandung 4 esensial yang perlu dibela. Yang pertama, kemerdekaan dan kedaulatan negara. Kedua, kesatuan dan persatuan bangsa. Ketiga, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional. Keempat, nilai-nilai dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir ada Sutarman. Beliau menegaskan bahwa pengertian bela negara adalah suatu usaha atau tindakan untuk membela negara dengan jalan fisik maupun non-fisik. Secara bentuk fisik, bela negara bisa diartikan sebagai bentuk usaha untuk pertahanan dan menghadapi serangan fisik maupun agresi dari pihak lain yang mengancam keberadaan suatu negara tersebut. Sedangkan bentuk non-fisik, bela negara bisa diartikan untuk upaya dan juga bisa berperan aktif agar bisa memajukan suatu bangsa dan juga negara, baik itu melalui pendidikan, sosial, moral, maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Selain daripada ahli yang menjelaskan bahwa apa itu bela negara, terdapat juga pada Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian bela negara menurut UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pertahanan keamanan negara RI dalam bab 1 pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan juga warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air, kesadaran bangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna menindakkan ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut UU RI nomor 56 tahun 1999 tentang rakyat terlatih menjelaskan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Di dalam UU nomor 3 tahun 2002, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dan pada pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan UUD 1945 pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dari penjelasan menurut para ahli dan UU 1945 sebelumnya, di dalam negara haruslah memiliki kesadaran akan pentingnya bela negara dan setiap warga negara harus memiliki kesadaran akan hal tersebut. Berikut adalah tujuan dari bela negara. Yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan nomor 5, menjaga identitas dan integrasi bangsa atau negara. Selain itu juga, bela negara memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Dan keempat, sekaligus terakhir, merupakan panggilan sejarah. Pada saat ini, kekhawatiran akan jaminan hidup sehari-hari yang berubah dari ancaman yang sebelumnya berbentuk senjata menjadi ancaman kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kelaparan, penyakit yang belum tentu ditemukan obatnya, kelangkaan lapangan kerja, siap kerja masih, info loker masih, tindakan kesewenangan penguasa, kriminalitas, SARA, disintegrasi nasional, terorisme, perdagangan narkoba, masa depan generasi muda. Untuk itu diperlukan upaya pembelaan negara berupa sistem pertahanan negara yang dilibatkan sebagai komponen pertahanan negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa membela negara tidak hanya dengan memangkul bedil menjadi tentara, tetapi dapat dilakukan dengan berbagai jenis kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh semua warga negara. Keikutsertaan warga negara dalam wujud upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan secara wajib, pengabdian sesuai profesi. Usaha pembelaan negara bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Kesadaran bela negara perlu ditumbuhkan secara terus-menerus, antara lain melalui proses pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah, dengan memberikan motivasi untuk mencintai tanah air dan bangsa sebagai bangsa Indonesia. Motivasi setiap warga negara untuk ikut serta membela negara Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia, letak geografis Indonesia yang strategis, kekayaan sumber daya alam, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, keadaan penduduk yang besar, dan kemungkinan timbulnya bencana perang. Di samping itu, setiap warga negara hendak juga memahami kemungkinan adanya ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau saling berpengaruh satu sama lain.
Kemerdekaan yang telah didapatkan Indonesia pada tahun 1945 merupakan suatu titik awal dimulainya makna sesungguhnya dari bela negara. Bela negara dapat kita lakukan dimulai dari diri sendiri, seperti halnya belajar rajin dan sungguh-sungguh selain menjadikan insan yang berilmu serta juga berpotensi menjadi orang yang berprestasi secara tidak langsung. Hal hasil negara dapat keuntungan berupa bertambahnya orang-orang yang pintar, cerdas, orang-orang yang berguna, seperti para pengusaha, ilmuwan cerdas, dan yang sangat berpengaruh bagi Indonesia itu sendiri. Selain itu, bela negara yang dapat diterapkan di lingkungan masyarakat seperti halnya meningkatkan dan menetapkan sikap tegang rasa dan rasa saling tolong-menolong dengan masyarakat lainnya. Bekerja berdasarkan prinsip gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, menciptakan suasana tentram dan damai serta rukun di lingkungan masyarakat, dan menghargai adanya perbedaan antara sesama anggota masyarakat, antara ras, suku, agama, dan juga kelompok-kelompok lainnya. Kesimpulannya, bela negara yang dulunya identik dengan senjata, fisik, dan mental yang ditempa. Namun, hal tersebut hanya berlaku di masa penjajahan. Kini Indonesia telah merdeka. Maka bela negara yang dapat dilakukan saat ini yaitu melalui kegiatan pencegahan kerusakan lingkungan, menciptakan kedamaian antara ras, suku, dan agama, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.